Oh, what's up? Every good girl needs a little thug. Every black boy needs a little love. If you put it down, I'ma pick it up, up. Hit 'em up, in the truck, got it tucked. Yuk teman-teman, kita sama-sama belajar apa sih itu motivasi belajar dan motivasi berprestasi, dan bagaimana ya kita bisa manajemen diri dan waktu agar kualitas diri kita makin bertambah. Materi yang pertama kita akan membahas tentang pengertian motivasi belajar dan motivasi berprestasi. Pengertian motivasi belajar dan motivasi berprestasi. Motivasi belajar menurut UNO tahun 2021, motivasi belajar adalah dorongan internal dan eksternal pada siswa yang sedang belajar untuk mengadakan tingkah laku pada umumnya berupa indikator atau unsur-unsur yang mengandung. Indikator-indikator tersebut antara lain adanya hasrat dan keinginan, dorongan dan kebutuhan dalam belajar, harapan dan cita-cita masa depan, penghargaan dalam belajar dan lingkungan belajar yang kondusif. Motivasi berprestasi adalah usaha dan keyakinan individu untuk mewujudkan tujuan belajar dengan standar keberhasilan tertentu dan mampu mengatasi segala rintangan yang menghambat pencapaian tujuan Atmoko dan Hidayah tahun 2014. A. Fungsi motivasi belajar dan motivasi berprestasi. Menurut UNO tahun 2011, fungsi motivasi belajar adalah menentukan penguatan belajar, memperjelas tujuan belajar, ketekunan belajar. B. Upaya menumbuhkan motivasi dalam belajar. Menurut Sardiman tahun 2016, terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan motivasi belajar pada siswa. Antara lain sebagai berikut: memberi nilai, memberi hadiah, saingan atau berkompetisi, ego involvement, memberi ulangan, mengetahui hasil, pujian, hasrat untuk belajar, minat, tujuan yang diakui. C. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi dalam belajar. Menurut Slameto tahun 2010, terdapat beberapa faktor yang dianggap dapat mempengaruhi motivasi belajar pada siswa, antara lain yaitu sebagai berikut. Dorongan kognitif, yaitu kebutuhan untuk mengetahui, mengerti, dan memecahkan masalah. Dorongan ini timbul di dalam proses interaksi antara siswa dengan tugas atau masalah. Harga diri, yaitu ada siswa tertentu yang tekun belajar dan melaksanakan tugas-tugas, bukan terutama untuk memperoleh pengetahuan atau kecakapan, tetapi untuk memperoleh status dan harga diri. Kebutuhan berafiliasi, yaitu kebutuhan untuk menguasai bahan pelajaran belajar dengan niat guna mendapatkan pembenaran dari orang lain atau teman-teman. Kebutuhan ini sukar dipisahkan dengan harga diri. D. Kata-kata motivasi belajar dan motivasi berprestasi. Jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Imam Syafi'i. Selanjutnya kita akan masuk materi yang kedua, yaitu pengertian manajemen diri dan waktu. Pengertian manajemen diri self-management di tahun 1996 mengemukakan bahwa manajemen diri atau self-management adalah keadaan di mana setelah individu menentukan tujuan hidup untuk dirinya, ia harus mengelola dan mengatur dirinya dengan baik guna membawa dirinya ke arah tujuan atau target hidup serta sebagai segenap kegiatan dan tahapan. Contoh self-management. 1. Manajemen waktu. 2. Prioritas tanggung jawab. 3. Buat deadline. 4. Fokus pada satu tugas di satu waktu. 5. Belajar sabar. 6. Jaga kesehatan. 7. Evaluasi. Kenapa self-management penting? Self-management skill penting dalam kehidupan pribadi dan juga lingkungan profesional. Keterampilan ini membuat kamu menjadi rekan kerja yang dapat dipercaya, diandalkan, dan mampu memberi kontribusi pada tim dan perusahaan. Pengertian manajemen waktu. Menurut Forster, manajemen waktu adalah sebuah cara untuk membuat
Waktu terkendali, sehingga dapat menciptakan efektivitas dan produktivitas. Manfaat manajemen waktu. 1. Manajemen waktu membuat seseorang menjadi tepat waktu dan disiplin. 2. Manajemen waktu membuat seseorang menjadi lebih rapi atau terorganisir. 3. Manajemen waktu bisa mengurangi kadar stres dan kecemasan. Teknik dan contoh manajemen waktu sehari-hari yang tepat. 1. Prioritaskan tugasmu. 2. Teknik Pomodoro. 3. Jauhkan ganggu. 4. Buat jadwal harian. 5. Lakukan multitasking dengan bijak. 6. Luangkan waktu untuk dirimu sendiri. Hubungan motivasi belajar, berprestasi dan manajemen diri, dan manajemen waktu. Maka dapat diajukan hipotesis yakni ada hubungan positif antara motivasi, berprestasi dengan manajemen waktu. Semakin tinggi motivasi berprestasi, maka semakin baik manajemen waktunya, sebaliknya semakin rendah motivasi berprestasi maka semakin buruk manajemen waktunya. Apa itu regulasi emosi? Menurut Safer tahun 2005, regulasi emosi adalah kapasitas untuk mengontrol dan menyesuaikan emosi yang timbul pada tingkat intensitas yang tepat untuk mencapai suatu tujuan. Salah satu tujuannya adalah untuk mengontrol emosi dengan cara yang positif. Jungle.